Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan berbagai nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan insya Allah selalu menambahkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat itu, niscaya aku, kata Allah, akan selalu menambahkannya. Semoga ayat ini Allah berkahkan untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, karena banyak pertanyaan dalam pekan ini yang ditujukan berkaitan dengan bulan Rajab, maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas kembali tentang tema bulan Rajab. Kita sudah memasuki beberapa hari bulan Rajab ini, dan ada memang perintah Allah, ayat yang Allah turunkan dan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bulan Rajab. Yang terutama Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan bulan Rajab adalah jangan kalian berbuat zalim di bulan ini. Kalau di dalam bulan Ramadan kita diperintah untuk berpuasa dan banyak berbuat kebaikan, maka pada bulan Rajab diantaranya, di antara 4 bulan ada bulan Rajab, Allah mengkhususkan perintahnya jangan berbuat zalim. Bulan Rajab dipahami oleh para ulama adalah bulan agar hamba-hamba mukmin berlatih, berupaya mencegah diri dari berbuat kezaliman. Sehingga diharapkan pada bulan-bulan berikutnya lebih mudah untuk mereka mencegah diri karena sudah berlatih dahulu. Kalau perumpamaannya, bulan Rajab ini adalah bulan latihan untuk mencegah diri dari berbuat zalim. Sedangkan bulan Ramadan lebih jauh dari itu, bukan saja berbuat zalim, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa untuk seseorang bisa lebih dekat kepada Allah, maka ia harus melewati tahapan tidak berbanyak berbuat zalim pada sesama. Jadi untuk kita bisa menyambut Ramadan, bisa dekat dengan Allah di bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas amal soleh, maka pintunya adalah engkau jangan berbuat zalim pada sesama. Karena ketika seseorang banyak berbuat zalim pada sesama, Allah menjauhinya. Kalau Allah jauh darinya, pasti Allah tidak akan berikan, limpahkan taufik dan hidayah padanya. Sehingga dia akan sulit untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kasihilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu. Kasihilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu. Dalam hadis yang lainnya yang pernah kita bahas sebelumnya, siapa yang mempermudah urusan manusia di muka bumi ini, maka Allah akan mempermudah urusannya. Apa yang Allah berikan pada hamba kembali kepada bagaimana upaya hamba itu dalam menyikapi sesamanya. Maka apabila hamba berlaku banyak kezaliman pada sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dan tidak akan melimpahkan kebaikan padanya sebelum hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu masuk untuk meraih keberkahan yang besar di bulan Ramadan yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam penjelasan Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan masuki bulan Sya'ban, Nabi banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sedangkan di bulan Rajab ada perintah Allah untuk tidak berbuat zalim. Jadi pintu masuknya tidak berbuat zalim, tidak aniaya pada sesama yang menyebabkan Allah ridha. Kemudian di bulan Sya'ban, bulan depan, kita mulai melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa. Dengan puasa-puasa sunnah. Dan memasuki bulan Ramadan, kita tinggal memanen saja. Jadi bulan ini adalah kita menanam. Bulan Sya'ban kita mengairi dan memupuknya. Dan bulan Ramadan kita memanen untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah kita beribadah. Ibadah baik dalam kaitan hablum minallah dan kaitan hablum minannas. Dua-duanya tercapai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu berbuat kezaliman dalam bulan yang 4 itu. Jangan berbuat zalim dalam bulan yang 4 itu. Kemudian oleh Nabi SAW dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan 4 bulan yang dimaksud dalam surat At-Taubah tadi. Nabi SAW bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, yakni bulan suci. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lainnya adalah Rajab, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan hari-hari yang saat ini kita lalui, kita sedang berada di bulan Rajab. 4 bulan yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam ayat yang lain, masih berkaitan dengan bulan haram ini. Dan Rajab adalah salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat kedua, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillahi wal syahral haram walal hadya walal qala'id wala aminal baital haram yabtahuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Al-ayah.
Hei orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar Allah. Jadi maksud siar-siar Allah adalah bulan-bulan haram itu di antara siar Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang. Ya. Kemudian jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat zalim pada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ini perintah Allah khusus berkaitan dengan bulan haram, yakni diantaranya bulan Rajab ini. Jangan kebencianmu terhadap sesama mendorongmu berbuat zalim pada orang itu. Apalagi pada orang yang tidak kita benci. Ayat ini, orang yang kamu benci saja karena perilakunya, jangan kamu berbuat zalim padanya. Apalagi orang-orang yang tidak kita sedang benci. Tentu lebih berat lagi perhatiannya. Dan Allah perintahkan, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Penjelasan lebih lanjut dari para ulama, sesungguhnya pelanggaran kezaliman di bulan-bulan haram, di antaranya di bulan Rajab, akan dilipat gandakan. Ya, dibanding dengan kezaliman yang dilakukan di luar bulan haram. Di bulan haram ini, di antaranya bulan Rajab yang sedang kita masuki, kezaliman pada sesama dosanya lebih besar dibanding dengan dosa yang Allah berikan pada orang-orang berbuat zalim di luar bulan Rajab. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 194. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatil qisas. Faman ihtada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dengan bulan haram pada sesuatu yang patut dihormati. Akan tetapi di dalamnya tetap berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap. Penjelasan dari ayat ini, Bapak Ibu, adalah walaupun telah dijelaskan dalam ayat yang sebelumnya bahwa tidak boleh berbuat zalim pada sesama, tetapi Allah kasih pengecualian, yakni dalam rangka qisas. Karena pada masa diturunkannya perintah tidak boleh berbuat zalim pada sesama, khususnya di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram, kaum muslimin sampai dipukul dia diam, nggak mau membalas, takut berbuat zalim. Maka Allah turunkan surat Al-Baqarah 194 ini memberikan pengecualian. Kalau di bulan haram kamu dizalimi orang, kamu diberikan hak membalas kezaliman itu. Jadi berbuat aniaya atau membalas bukan termasuk kezaliman di bulan-bulan haram ini. Maka Allah menjelaskan ini. Barang siapa menyerang kamu, berbuat zalim padamu di bulan haram yang kamu sudah komit untuk tidak berbuat zalim pada sesama, tapi orang kemudian mencela, memaki. Ya, memaki, maka Allah membolehkan. Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya. Jangan kamu berlebih. Allah akan membolehkan kamu ketika engkau membalas bentuk kezaliman itu setara saja. Jangan berlebih di bulan haram ini. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Ketika kita mengamalkan ini, Bapak Ibu, Allah menyertai hidup kita. Dan insya Allah siapa yang disertai Allah hidupnya, Allah akan limpahkan keberkahan hidupnya. Keberkahan dan rahmat baginya dalam kehidupannya. Sekali lagi Allah mengakhiri perintah ini
bertakwalah kepada Allah. Yakni ikutilah apa yang Allah telah ajarkan kepadamu. Yakni tetap engkau tidak berbuat zalim di bulan-bulan haram. Dan apabila dikecualikan oleh Allah, apabila kamu dicela orang, dizalimi orang yang kamu tidak bersabar padanya, jangan kau biarkan. Maka balaslah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Allah bersama orang-orang bertakwa. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, penjelasan para ulama berkaitan dengan bulan haram yang diantaranya bulan Rajab. Kenapa Allah sampai menjadikan bulan ini bulan haram? Bulan yang dimana lebih ditekankan untuk tidak berbuat zalim pada sesama. Pada bulan ini diharamkan berbuat bentuk kezaliman khususnya pada sesama. Dan yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lain karena mulianya bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada bulan ini sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, khususnya kebaikan pada sesama. Jadi memang bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai pintu masuk untuk meraih karunia besar di bulan Ramadan. Dan pintu masuk itu adalah kebaikan pada sesama. Untuk mendapatkan ridha Allah. Berbuat baik pada sesama. Tidak menzalimi sesama. Maka Allah akan ridha. Dan bila Allah ridha, Allah limpahkan kebaikan pada hamba itu untuk mudah mendekati Allah, mendekat kepada Allah dengan amal-amal soleh. Jadi dua hal ini yang penting dalam catatan para ulama dalam menjelaskan bulan Rajab, yaitu dicegah kita berbuat zalim pada sesama dan diperintah untuk berbanyak berbuat kebaikan pada sesama. Berkaitan dengan bulan ini, dijelaskan bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram dianggap sebagai bulan suci. Melakukan kezaliman pada bulan tersebut dosanya lebih besar. Dan amalan soleh yang dilakukan menuai pahala lebih banyak. Ya. Sebagaimana berbuat zalim dalam Masjidil Haram lebih besar dosanya dalam ayat surat Al-Hajj ayat 25. Ini yang dijadikan sandaran oleh para ulama. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya, yakni dalam Masjidil Haram, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Ayat ini menjelaskan kekhususan. Apabila kezaliman dilakukan di Masjidil Haram, dosanya dilipat gandakan. Ya, di Masjidil Haram dilipat gandakan dibanding di luar Masjidil Haram. Nah, dari ayat ini maka para ulama juga menjadikan kias. Di bulan haram, bulan Rajab diantaranya, maka berlaku zalim pada sesama, dosanya dilipat gandakan. Ini adalah hal yang lumrah ya bagi Allah SWT. Di bulan Ramadan juga demikian. Amal kebaikan dilipat gandakan. Ya. Nah, berkaitan dengan kezaliman, memang banyak macam kezaliman. Dan secara garis besar kita sudah pelajari, kezaliman itu ada 3 bentuknya, 3 macamnya, sesuai dengan penjelasan dari Nabi SAW dalam hadis berikut ini. Ini penjelasan bentuk kezaliman dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, kezaliman itu ada 3 macamnya. Ada 3 macam kezaliman. Kezaliman yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan Allah.
Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang dapat diampunkan Allah. Dan kezaliman yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Jadi ada kezaliman yang tidak diampunkan Allah. Yang kedua, ada kezaliman yang dapat diampunkan Allah. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kemudian Nabi melanjutkan penjelasannya. Adapun kezaliman yang tidak diampunkan adalah syirik. Sesuai dengan firman Allah, inna syirka ladulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Kemudian yang kedua, adapun kezaliman yang dapat diampunkan Allah adalah kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungan dia terhadap Allah Tuhannya. Kezaliman yang dapat diampunkan adalah kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungan dia terhadap Allah Tuhannya. Seperti lalainya atau lupanya seseorang dari mengerjakan sholat, lalainya mereka terhadap puasa. Ini adalah bentuk-bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dalam hubungan dia terhadap Allah Tuhan. Dan kezaliman yang tidak dibiarkan Allah. Ini macam kezaliman yang ketiga yang dijelaskan Nabi. Kezaliman yang tidak dibiarkan Allah adalah kezaliman hamba-hambanya di antara sesama mereka. Karena pasti dituntut kelak oleh mereka yang dizalimi. Nah, inilah di antara macam kezaliman yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada kezaliman yang tidak diampunkan Allah. Ada kezaliman yang dapat diampunkan Allah. Dan ada kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna tidak dibiarkan dijelaskan dalam bagian akhir dari hadis ini, yakni pasti Allah adili kelak di yaumil akhir. Pasti Allah balas kebaikan atau keburukan atau kezaliman itu di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai bentuk kezaliman secara umum adalah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat ini kecuali mereka yang zalim. Ya, ini diantara penyebutan zalim yang berulang di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah orang yang tidak merujuk kepada Al-Quran. Allah sebut sebagai mereka orang yang zalim. Karena bakal dia menyimpang terus dari Al-Quran. Karena dia tidak menjadikan rujukan itu Al-Quran sebagai rujukan. Di dalam surat Al-Baqarah, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan perbuatan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang yang zalim azab dari langit karena mereka berbuat fasik. Nah, di sini juga ada penjelasan orang yang zalim adalah mengganti perintah dari apa yang Allah perintahkan. Dalam ayat yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 229, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang yang zalim. Jadi secara garis besar, yang disebut zalim adalah mereka yang melanggar perintah-perintah Allah. Melanggar larangan-larangan Allah yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rincian kezaliman contoh-contohnya mempersekutukan Allah, mendustakan Allah, menyembunyikan kebenaran, menyalahi janji, ya, menyalahi janji, orang-orang fasik, menyalahgunakan jabatan dan amanah yang diberikan, mengambil hak orang lain, menyakiti sesama, mengingkari Rasulullah SAW, dan perbuatan melanggar hukum lainnya yang telah ditetapkan, termasuk menyakiti hewan. Ya.
di mana disebutkan oleh Nabi SAW, ada seorang yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka dikabarkan oleh Nabi, siapa mereka? Mereka adalah seseorang yang memelihara kucing di rumahnya, kemudian dia bepergian jauh, dia dengan sengaja kucing itu diletakkan di rumah dan dikunci di dalam rumah. Ketika ia datang masuk ke rumah itu kembali, kucing itu sudah mati karena tidak makan. Karena beberapa hari dia meninggalkan rumah itu, membiarkan kucing dalam rumahnya tidak bisa keluar, sehingga kucing itu mati. Ini membunuh kucing semacam itu sudah berdosa. Kalau memelihara kucing, hendaklah diperhatikan. Jangan sampai ia dikerangkeng, diikat, sampai akhirnya tidak diberi makan. Kalau memang tidak, lepaskan saja. Karena insya Allah rizki bagi kucing itu Allah telah sediakan di luar. Nah, ini di antara menyakiti hewan yang disebutkan. Bahkan ada orang yang berbuat baik kepada hewan bisa mendatangkan ridha Allah yang menyebabkan Allah ridha memasukkannya ke dalam surga. Ya, sebagaimana digambarkan oleh Nabi, ada seorang wanita yang memberi minum seekor anjing di padang pasir yang sedang kehausan. Dan dia mengorbankan terompahnya atau selopnya untuk mengambil air dari sumur, menjadikan terompah atau selop itu basah, kemudian diberikan kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Allah ridha atas kebaikannya dalam berbuat baik kepada hewan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas berikutnya berkaitan dengan macam kezaliman yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabda di atas. Pertama adalah kezaliman yang tidak diampunkan Allah. Tidak diampunkan Allah sebelum pelakunya bertobat. Ya. Bukan tidak diampunkan Allah sama sekali. Tapi yang dimaksud tidak diampunkan Allah, tidak diampunkan Allah secara otomatis. Kecuali hamba itu bertobat khusus berkaitan dengan amal kesyirikannya. Dosa yang semacam ini, kezaliman semacam ini disebutkan dalam surat Luqman, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepadamu sekalian tentang dosa yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah, durhaka pada orang tua, dan persaksian palsu. Ya, mempersekutukan Allah, ini dosa paling besar. Kemudian durhaka pada orang tua, dan persaksian palsu. Yakni memberi persaksian di depan pengadilan misalnya, ya, dengan memalsukan data, memalsukan persaksian itu. Padahal orang itu tidak bersalah, dia sampaikan persaksian untuk menyalahkan orang itu. Itu tergolong dosa yang paling besar. Nabi menyebutkan 3 jenis dosa ini. Mempersekutukan Allah, durhaka pada orang tua, dan persaksian palsu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah SWT berfirman, di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Allah tidak ingin Bapak Ibu disaingi cintanya oleh hamba dengan sesuatu yang lain. Allah ingin cinta kita kepada Allah jauh lebih besar dari kecintaan kita pada yang lainnya. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu, yakni orang yang menyembah selain Allah, dalam makna orang yang zalim di sini adalah kezaliman bentuk pertama, menyembah selain Allah. Mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu hanya kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Ini kezaliman menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman diberi sifat oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-82.
Sesungguhnya orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, ketika ayat ini turun, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini, telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan seterusnya dari Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala turun ayat ini surat Al-An'am 82, yang bunyi ayat tersebut, sesungguhnya orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka ayat ini menggusarkan sebagian sahabat. Mereka kemudian bertanya, siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman terhadap diri sendiri? Karena macam kezaliman yang banyak. Maka ketika ayat ini tidak mencampurkan kezaliman, para sahabat menganggap, wah, bentuk kezaliman yang semuanya, semua macam tadi itu masuk dalam ayat ini. Lantas Rasulullah SAW bersabda untuk membatasi makna kezaliman dalam surat Al-An'am 82 ini. Bukan seperti yang kalian sangka. Sesungguhnya yang dimaksud dalam makna kezaliman pada surat Al-An'am 82 ini adalah kezaliman sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Luqman tadi. Inna syirka ladulmun adzim. Yaitu ketika Allah berfirman pada Luqman, ketika mengabadikan ucapan Luqman Nul Hakim kepada putranya. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sebab menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Nah, jadi kezaliman dalam surat Al-An'am 82 ini ditafsirkan hanya pada kezaliman menyekutukan Allah. Bukan bentuk kezaliman lainnya. Sesungguhnya orang beriman tidak mencampur adukkan keimanan dengan syirik maknanya. Kezaliman di sini adalah dengan syirik. Allah tidak menerima iman seseorang apabila bercampur dengan kesyirikan. Oleh karenanya kita berhati-hati Bapak Ibu berkait dengan kesyirikan ini, ya. Karena dia akan menghilangkan iman yang benar. Kezaliman yang diampunkan Allah ini adalah bentuk kezaliman yang kedua. Kezaliman yang diampunkan Allah, yakni kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya dengan melakukan perbuatan dosa atau kemungkaran terhadap hak-hak Allah atas dirinya. Seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, minum minuman keras, dan perbuatan mungkar yang lain. Ya. Perbuatan aniaya yang lain, ini adalah bentuk kezaliman bentuk kedua. Barang siapa yang terjerumus dalam menganiaya diri sendiri atau berbuat kemungkaran, dan ia menyadari bahwa itu dosa, lalu segera dia mengingat Allah dengan bertobat dan beramal soleh, niscaya akan diampunkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ada kezaliman yang dapat diampunkan Allah. Yang dimaksud kezaliman yang dapat diampunkan Allah ini, bagaimana cara pengampunannya bagi Allah? Yaitu ketika hamba itu sholat 5 waktu dengan istiqomah, maka Allah boleh jadi mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa mengerjakan puasa Ramadan dengan niat ikhlas karena Allah dan kesungguhan hatinya, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Demikian juga ibadah umroh, juga menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Apalagi ibadah haji. Tentu lebih besar lagi pengampunan Allah terhadap hamba tersebut. Ini adalah jenis kezaliman yang kedua. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pengampunan dosa bagi hamba yang melakukan kezaliman ini apabila ia memohon ampun kepadanya atau melakukan amal-amal soleh. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah?
Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Adapun kezaliman bentuk ketiga. Kezaliman yang tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada pembalasan. Yaitu kezaliman yang dilakukan seorang manusia terhadap sesamanya atau seorang muslim pada saudaranya. Dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Dan aku mengharamkan pula atas kamu sekalian, jangan kamu sekalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kezaliman pada sesama ini. Allah berfirman yang artinya, dan bagi orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan pada mereka. Lanjutan ayatnya, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Ada hak yang Allah berikan bagi orang yang dizalimi untuk membela diri. Dan Allah memuji mereka yang membela diri atas kezaliman yang dijatuhkan pada dirinya. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Makna dari ayat ini adalah apabila hak untuk mengqisas, membela diri itu, kemudian dia jaga dan dia ubah menjadi kemaafan, ya dia memaafkan saja tidak mengqisas, maka Allah berikan bonus besar, pahalanya dalam tanggungan Allah. Allah jamin pahalanya besar. Maksudnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Dalam ayat lanjutannya, sesungguhnya orang yang membela diri sesudah teraniaya, yakni sesudah dizalimi, tidak ada satu dosa pun atas mereka. Jadi membalas kezaliman itu tidak berdosa. Sesungguhnya orang yang membela diri sesudah teraniaya, yakni saat dizalimi, tidak ada dosa atas mereka. Sesungguhnya dosa hanya atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas dalam melakukan pembalasan. Jadi orang yang dizalimi, kemudian dia membalas dengan balasan yang lebih besar, maka dia termasuk orang yang zalim. Jadi di definisi orang yang zalim dalam aniaya pada sesama, sesungguhnya dosa bagi orang yang berbuat zalim pada manusia, dan juga orang yang melampaui batas dalam melakukan pembalasan atas kezaliman yang diberikan padanya. Mereka itu mendapat azab yang pedih juga. Tetapi orang yang bersabar, memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan. Yakni tidak menggunakan hak qisas, itu dapat bonus besar. Siapa yang memaafkan, yakni tidak membuat hak qisas. Qisas ini halal. Membalas itu halal. Selama pembalasannya tidak lebih besar dari kezaliman yang diterima. Tetapi kalau memaafkannya, maka dapat bonus besar. Inilah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada sesama ini, Bapak Ibu sekalian, bisa berkaitan dengan harta, bisa berkaitan dengan jiwa, bisa berkaitan dengan kehormatan, ya. Seperti korupsi, menumpahkan darah orang lain tanpa hak, menyia-nyiakan dan tidak menunaikan hak orang lain yang wajib ditunaikan, mengancam jiwa seseorang, memfitnah, mencaci maki, mencerca, mencemarkan nama baik, ya, mengambil rumah atau tanah orang lain secara paksa tanpa hak, tanpa imbalan yang pantas, memakan harta anak yatim, tidak membayar hutang dalam kondisi mampu melunasi hutang itu. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya darah-darahmu, harta-hartamu, kehormatanmu diharamkan atas kamu sekalian.
Inilah berbagai bentuk kezaliman pada sesama. Bisa menyangkut darah, bisa menyangkut harta, bisa menyangkut kehormatan, seperti cacian, makian. Ini adalah berkaitan dengan kehormatan. Dalam perbuatan zalim terhadap sesama yang juga menyangkut bisa amalan tangan, amalan lisan, dan amalan hati. Ya. Ada menyangkut amalan tangan seperti memukul, ya. Amalan lisan seperti menghina, dan amalan hati hanya sombong saja, ujub saja. Ya. Sombong kepada seseorang juga bagian dari kezaliman pada orang tersebut. Bisa sombong, bisa dengki, bisa hibah, bisa fitnah, bisa adu domba, bisa ujub. Ini adalah kezaliman-kezaliman yang Allah larang untuk hamba-hamba yang beriman. Khususnya Allah berikan catatan pada bulan haram. Lebih berdosa bagi mereka yang melanggar perintah jangan berbuat zalim di bulan haram ini. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW contoh bentuk kezaliman terhadap sesama. Di antara bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya adalah apabila ia menyebutkan keburukan yang ia ketahui dari saudaranya dan menyembunyikan kebaikannya. Menyembunyikan kebaikan dari orang itu masuk kategori kezaliman pada sesama. Sedemikian penjelasan Nabi SAW. Hendaklah kita memuji orang yang pantas untuk kita puji. Ya. Jangan kemudian kita hanya menyebutkan keburukannya saja. Tapi hendaklah kebaikan-kebaikannya kita sebutkan. Dan sebaliknya keburukan yang kalau mungkin kita bisa tutup karena dia adalah orang yang beriman, yang orang bertakwa, maka hendaklah keburukannya ditutup. Siapa yang menutup aib, menutup keburukan seseorang, maka Allah akan menutup aib dan keburukannya. Berkaitan dengan kezaliman bentuk yang ketiga ini, di mana Nabi tadi menjelaskan adalah kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang akan diadili oleh Allah di yaumil akhir kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang merasa pernah berbuat kezaliman, aniaya ini kezaliman, kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan atau harta atau lainnya, hendaknya segera meminta maaf sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tidak ada harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, maka akan diambil menurut kezalimannya itu. Dan jika tidak mempunyai kebaikan, maka diambillah dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya. Jadi proses pengadilannya akan dihadirkan semua. Yang menuntut kalau memang benar, maka pahala orang yang dituntut diberikan kepada orang yang menuntut. Oleh karenanya dalam kaitan ini Sayyidina Ali pernah menyampaikan, aku heran kepada orang yang dizalimi kok bersedih. Maka sahabatnya bertanya, wahai Ali, rasanya semua orang bersedihlah kalau dizalimi. Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan, yang pertama, apakah ia tidak yakin terhadap firman Allah di dalam surat Fatir ayat ke-43. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Fatir ayat 43. Allah berfirman yang artinya saya terjemahkan saja, karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Sesungguhnya rencana yang jahat hanya menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Rencana yang jahat hanya menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Nah, ini yang dinukil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah kamu tidak yakin bahwa kejahatan itu akan hanya balik kepada orang yang merencanakan kejahatan itu sendiri?
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah engkau tidak pernah mendengar sabda Nabi SAW bahwa apabila orang yang dizalimi itu, sesungguhnya mereka hanya menerima hadiah pahala kelak di yaumil akhir tanpa dia beramal. Ya, jadi hanya diambil pahala orang yang menzalimi diserahkan kepada dia. Seandainya katanya, seandainya boleh bagiku dizalimi oleh orang lain, aku pingin dizalimi saja oleh orang lain. Seandainya boleh, tapi Allah tadi melarang kita berdiam diri saat dizalimi. Ayatnya surat Asy-Syura ini. Dan bagi orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Ayat ini berupa pujian. Allah memuji hambanya yang membela dirinya atas saat dizalimi. Tidak boleh dia rela dizalimi. Nah, tetapi kata Sayyidina Ali, kalau seandainya boleh, maka saya ingin dizalimi aja. Kenapa? Karena orang yang menzalimi itu memberikan hadiah pahala kepada saya gratis tanpa saya beramal. Ya, tanpa saya beramal. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim ini tadi. Mereka akan diambil pahalanya, diserahkan pada orang yang dizaliminya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kezaliman itu dibuat bagi bangsa. Bukan satu dua orang, tapi bagi bangsa, apalagi bangsa Indonesia, ratusan juta, ya, ratusan juta jumlahnya, ya. Oleh karenanya benar bila Nabi SAW mengingatkan kita semua, jangan sampai menjadi hamba yang bangkrut, ya. Jangan sampai menjadi hamba yang muflis. Muflis ini bangkrut. Atadruna ma muflis? Apa aku beritahukan, maukah kami beritahukan kepadamu orang yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Disebutkan oleh Nabi, orang yang bangkrut di antara kami. Ini penjelasan Nabi SAW terkait dengan bangkrut. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Namun dia pernah mencaci si Anu, memakan harta si Anu, menumpahkan darah, memukul orang lain. Maka diputuskanlah perkara orang tersebut dengan diambil sebagian dari pahala kebaikannya. Kemudian seorang lagi dengan pahalanya. Dan jika pahalanya telah habis sebelum menyelesaikan kewajiban-kewajiban atasnya, maka diambillah dosa orang-orang yang dizaliminya, lalu dilimpahkan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke neraka. Jadi bangkrut walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, karena banyak aniaya kepada sesama, maka pahala puasanya, pahala sholatnya hanya dilimpahkan saja, diberikan sebagai kompensasi nanti di akhirat pada hamba-hamba yang dizaliminya. Kita bisa bayangkan kalau jumlah yang dizaliminya itu sangat banyak, pasti akan menguras habis pahalanya. Inilah yang diingatkan oleh Nabi, jangan sampai kita berbuat zalim pada sesama. Dan secara khusus tadi ayat yang di depan kita bacakan, jangan berbuat zalim di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Rajab seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita berlindung kepada Allah, senantiasa istiqomah untuk menghindarkan diri dari berbuat kezaliman-kezaliman. Kezaliman dalam bentuk syirik, kezaliman terhadap selain syirik, ya, meninggalkan sholat itu adalah kezaliman, ya, meninggalkan puasa, dan khususnya berbuat zalim pada sesama. Khususnya di bulan Rajab, termasuk salah satu bulan haram berdasarkan ketetapan Allah dalam ayat At-Taubah 36. Jangan berbuat zalim, yang dimaknai dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan berbuat zalim khususnya pada sesama. Karena bulan ini adalah bulan yang Allah sampaikan sebagai pintu masuk untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan pintu masuk meraih berkah Allah di bulan Ramadan adalah dengan berbuat baik pada sesama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dengan sesama untuk berbuat kebaikan dan takwa. Niscaya Allah ridha dan akan melimpahkan rahmat dan keberkahannya
kepada hamba-hamba yang berbuat kebaikan pada sesama dan tidak berlaku zalim pada sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi SAW yang mengajarkan doa. Walaupun hadis ini kedudukannya masih diperselisihkan oleh para ulama hadis, tetapi dia masuk kategori hadis yang insya Allah karena berupa doa saja, insya Allah bisa diamalkan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, bulan yang akan datang ini. Dan sampaikan kami hingga bulan Ramadan. Inilah yang tadi dijelaskan, bahwa pintu masuk untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Pintu masuknya adalah kita menghindari sebisa mungkin berbuat zalim pada sesama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bulan Sya'ban kita memperbanyak amal kebajikan, di antaranya yang disebutkan dalam hadis, Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau di bulan ini menghindarkan dari berbuat zalim pada sesama, di bulan Sya'ban mulai kita melatih diri dengan puasa-puasa sunnah, dan insya Allah di bulan Ramadan kedua amalan ini, hablum minallah dengan puasa dan bacaan Quran dengan ibadah-ibadah lainnya, dan hablum minan nas, kebaikan-kebaikan pada sesama dapat bersama kita tunaikan di bulan Ramadan untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ada dari Bu Mia, silakan Bu Mia. Makasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Ustadz dalam Amin, lindungan insya Allah Allah, dan berkah sama-sama, Allah. Bu Mia. Amin. Izin bertanya Pak Ustadz, ada dua. Yang pertama kasus pribadi saya. Jadi dalam hubungan dengan teman saya, pernah saya melakukan satu kesalahan. Saya sudah minta maaf sama dia, tapi sepertinya dia tidak mau memaafkan. Saya sudah berkali-kali minta ridhonya didiamin aja Ustadz. Itu bagaimana ya? Saya takut sekali nanti kelak di akhirat ada perhitungannya gitu Pak Ustadz. Itu yang Baik. pertama. Silakan Pak Ustadz. Baik. Makasih Bu Mia. Ya, yang Allah perintahkan bagi kita, kalau kita ada ingatan berbuat khilaf atau salah, hendaklah kita meminta maaf. Dan Bu Mia sudah menunaikannya. Terkait dengan orang tersebut yang tidak mau memaafkan, tidak mempedulikan permohonan maaf kita, maka kita tetap berusaha saja, terus meminta maaf, ya, tidak marah terhadap apa yang dia inginkan dengan tidak memberi maaf itu, tetap kita meminta maaf saja. Tetap mudah-mudahan permintaan maaf kita itu yang Allah berikan kompensasi sebagai pengampunan, ya. Kelak nanti dalam perhitungan misalnya dia tidak memaafkan, dia yang tidak memaafkan dosa karena dia diperintah oleh Allah memaafkan. Siapa yang memaafkan pasti Allah maafkan. Oh iya. Ya. Dalam surat An-Nur ayat ke-22, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang pernah kita pelajari sebelumnya, Abu Bakar ini disakiti, benar-benar disakiti oleh kerabatnya. Kemudian Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan membantu kerabat saya itu. Ya, itu sumpah Abu Bakar. Turun ayat itu surat An-Nur. Perintahnya maafkanlah, lapang dadalah terhadap kesalahan itu. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Berarti ini beban kepada orang yang disalahi tadi gitu ya. Dia harus memberikan maaf, kalau enggak ya Allah tidak mengampuninya. Siapa yang tidak memaafkan, Allah tidak memaafkan. Nah, inilah biar kesalahan itu pada orang yang tidak memaafkan. Ya, sedangkan Bu Mia sudah kita sudah memohon maaf, insya Allah itu sudah mendapatkan ganjarannya. Dan kalaupun benar tidak sampai mereka tidak memaafkannya, kelak di akhirat, ya, permohonan maaf
kita itu insya Allah sudah menyiapkan diri kalau mereka menuntut. Sudah disiapkan oleh Allah bonusnya. Begitu Alhamdulillah. Bu Mia. Mudah-mudahan insya Allah Ustadz. Amin. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan kedua boleh Pak Ustadz? ya silakan. Sehubungan dengan dalil yang di awal Ustadz paparkan tadi mengenai macam-macam binatang, Pak Ustadz, kan ada hadyu, ada kolaid ya, kemudian Ya. ada dabah. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Ustadz, apa namanya, golongan-golongan binatang sesuai dengan Oh iya. nama-nama. Karena kan pernah juga ada dalil sunnah yang saya dengar semua binatang yang di darat itu ada binatang juga di laut, Pak Ustadz. Apakah benar Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, yang dimaksud tadi kolaid ya, hadyu itu adalah hewan-hewan yang sengaja diniatkan. Dahulu memang ada amalan seperti nazar-nazar begitu ya. Ini nanti karena dulu banyak orang itu kehidupannya memang berternak dan bertani kan ya. Umumnya berternak. Jadi masing-masing orang itu memang punya hewan ternak ya. Dahulu, sehingga kadang mereka meniatkan hewan ternak ini hewan yang terbaik. Ini dia melihat ada hewan yang terbaik misalnya dari hewan ternaknya, maka ini dia pilih. Ini hewan khusus untuk saya kalau umroh, saya buat kurban. Ya, nah itu disebut hadyu. Hewan-hewan yang diniatkan untuk disembelih. Ya. Nah ini apa namanya, tadi yang penjelasan itu berkaitan dengan ibadah haji sebenarnya, kaitannya dengan ibadah umroh, ya bukan macam-macam jenis hewan yang halal dan haram yang ada di tadi yang dalam misal di darat dan di laut, tidak, tapi ini hewan yang dinazarkan, ya untuk kepentingan Allah dalam hati ini, untuk umroh, untuk ibadah-ibadah nazar dan sebagainya. Begitu Bu Mia. Pak Ustadz, kalau yang kolaid itu bagaimana Ustadz? Sama. Ya. Oh, itu jadi hanya jenis berbeda niatnya jenis-jenis hewan itu. Oh iya, baik. Ada juga yang dabah itu Ustadz? Freezer. Iya. Yang hewan melata ya Ustadz? Iya, kalau dabah maksud dabah ini maknanya hewan di bumi ya. Oh, oke, ya baik. Dabah hewan di muka bumi, bukan yang terbang. Iya. Berarti itu nanti yang salah satu apa namanya, salah satu tanda hari kiamat ya Ustadz, munculnya dabah itu Ustadz. Lain lagi kalau Lain lagi, dabah Ustadz. itu memang dabah di situ memang di dalam surat Al-An'am tentang tanda akhir zaman akan tuh munculnya hewan dabah ini yang bisa berbicara. Lain lagi ya Ustadz ya? Iya, lain lagi itu. Ya masih belum bisa terbayang walaupun sudah ada kisahnya, apa cerita yang sekarang ini kan Nabi menjelaskan dabah ini bisa berbicara ya. Bisa berbicara dan nanti keluarnya juga disebutkan dalam hadis, keluarnya di bukit Sofa. Iya. Ya. Tapi itu ada kekhususan itu sebagai tanda akhir zaman. Iya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Makasih Bali. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi. Bu Lili. Ustadz, ini berkaitan dengan kezaliman pada diri sendiri ya. Yang mana tadi dijelaskan bahwa melanggar aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, itulah yang dimaksud dengan kesalahan terhadap diri sendiri. Nah, fenomena masyarakat sekarang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan gitu. Bahkan orang-orang tersebut kadang mengajak orang lain untuk berbuat bahwa itu suatu amalan yang baik dan sebagainya. Karena di peristiwa mereka pasti mereka juga lakukan yang namanya di akhir ibadahnya, memohon ampunan dan sebagainya terhadap kelalaian. Saya merasa bahwa permintaan maaf mereka itu berkaitan dengan kelalaian pribadi. Dia mungkin ada lalai dalam sholat, lalai dalam puasa, lalai dalam berbuat kebaikan kepada, tapi tidak memohon maaf terhadap bahwa dirinya melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada aturannya.
Nah, berkaitan dengan kezaliman terhadap diri sendiri yang seperti ini, bagaimana posisi mereka di akhirat nanti gitu, Pak? Terima kasih. Baik. Ya, tadi kan ada kezaliman pada sesama, ada kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada kezaliman terhadap diri sendiri. Misalnya contoh amalan zalim pada diri sendiri adalah melanggar perintah, melanggar larangan, mencela diri sendiri. Jadi misalnya orang mencela, saya ini bodoh. Nah, itu dosa. Dia menzalimi dirinya sendiri, ya. Contoh lain menzalimi diri sendiri diantaranya dia punya uang, punya dana, tapi dia nggak mau makan yang baik, ya. Tidak mau menggunakan obat misalnya, hanya karena kekikiran terhadap dirinya, takut uangnya berkurang sampai dia nggak mau menjadikan hak dirinya itu makan makanan yang baik, ya. Nah, itu juga kezaliman terhadap diri. Nah, ini dosa juga. Nah, ada kezaliman terhadap hak Allah, yakni melanggar apa yang menjadi aturan Allah. Allah menyuruh ibadahnya begini, dia langgar. Nah, sebab itu dosa, ya, dosa melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dan hak petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan dosa-dosa yang tadi itu masuk kategori yang kedua, ya, yaitu dosa kezaliman terhadap hak Allah atau terhadap hak diri kita sendiri. Dia yang dapat diampunkan oleh Allah dengan, ya, tentu bertobat, ya, beramal soleh, ya, dengan sholat, puasa, yang dengan doa-doa, istighfar, itu Allah ampunkan dosa-dosa itu. Ya, seandainya hamba itu kemudian wafat, ya, seorang tadi wafat, maka Allah juga bisa mengampuni hamba itu dengan doa-doa orang-orang mukmin, ya. Tapi kalau syirik itu Allah tidak akan ampunkan kecuali orang yang melakukannya khusus bertobat dari kesyirikannya. Nah, kemudian yang ketiga tadi bentuk kepada sesama, kezaliman pada sesama seperti yang baru disampaikan, ya ini tadi yang dihukumi oleh Allah tidak dibiarkan. Pasti Allah akan lakukan pengadilan kalau tidak terjadi kemaafan. Kecuali telah dimaafkan, maka Allah hilangkan beban dosa bagi orang yang melakukan kezaliman, dan Allah berikan pahala besar bagi orang yang dizalimi dan memaafkan tadi. Begitu, Pak. Enggak, Pak Ustadz, mungkin ada yang kurang nih. Gini, Pak, Ya. jadi di lingkungan sekitar kita di masyarakat ini banyak hal-hal orang yang melakukan ibadah-ibadahnya itu sebenarnya tidak ada dasarnya, tidak ada. Ya. Artinya dia melakukan bid'ah lah dalam hal beragama. Ya. Itu sudah jelas dalilnya tertolak. Di sisi lain dalam hal ibadah-ibadah itu selalu ada doa, permohonan maaf dan sebagainya terhadap diri sendiri agar dihapuskan dosa-dosa dan sebagainya, itu udah lumrah gitu loh. Nah, yang saya pertanyakan tuh bagaimana posisi hamba Allah ini yang sadar bahwa dia meminta maaf terhadap hal-hal yang kekeliruan terhadap dirinya sendiri, tapi dia tidak sadar bahwa ibadah-ibadah yang dia lakukan itu ibadah-ibadah ngarang gitu loh, ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak ada ajarannya tapi disebarluaskan gitu loh. Sehingga permintaan maafnya itu bukan karena dia berbuat bid'ahnya, tapi berbuat permintaan maafnya terhadap kesalahan-kesalahan umumnya dia aja sebagai manusia yang tidak lepas dari dosa gitu. Nah, berkaitan posisi orang-orang seperti ini akan bagaimana di akhirannya itu, Pak Ustaz? Ya, artinya kalau permintaan maaf atau dosa itu harus berkaitan dengan amalannya, ya. Dan sebagaimana dalam surat Al-Imran, mereka sesudah minta maaf atau minta ampun itu sadar bahwa ini dosa dan dia sadar, ada kesadaran bahwa ini dosa, ya. Bukan tanpa kesadaran. Semisal begini, Pak Rudi, ya. Orang membuat sesajian, maaf, ke Nyai Roro Kidul misalnya. Kan ini dalam syariat tidak boleh, ini syirik, ya. Tapi berapa banyak, ya,
ya, seperti bahkan di Pelabuhan Ratu itu masih ada tradisi membuat sesajian, mengarungkan sesajian ke Nyai Roro Kidul dengan iringan doa Al-Fatihah lagi. Ini diiringkan Al-Fatihah, baru diiringkan karena mungkin karena apa, kaum muslimin di situ ya, di Jawa Barat, Pelabuhan Ratu itu mengiringkannya persembahan ke Nyai Roro Kidul dengan Al-Fatihah, dengan doa lagi itu kan. Ini kan kebodohan saja, ketidaktahuan gitu, ketidaksadaran bahwa ini melakukan dosa besar, tapi seolah-olah ditalbis. Itulah namanya talbis. Wala talbisul haqqo bil batil. Allah tidak menerima talbis itu. Ya. Nah, jadi tadi dia harus sadar bahwa ini salah. Kalau memang salah, ya dia harus menghindarkan diri, ya, menghindarkan dari kesalahan itu. Kalau dia memohon maaf atau mohon ampun dari Allah, ampunilah kami, tapi tidak dalam konteks ya permohonan ampunnya itu dengan amalannya, dengan amalan yang sedang dilakukan yang tadi amalan itu salah, maka tidak diterima, tetap dia berdosa. Begitu Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Silakan Ibu-ibu, ada yang mau langsung? Pak Arta? Ada Pak Arta nih Pak. Pak Rudi tolong di-mute, Pak Rudi berdenggung. Belum ada lagi Pak Ustadz. Bu Gomba Baik, silakan ya. kalau mau Bu Gomba. Iya, Bu Gomba boleh. dulu Pak Ustadz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah begini, mohon maaf sekali kalau itu pertanyaan saya salah. Begini Ustadz, ini di bulan Rajab, ya. Jadi bulan Rajab adalah latihan untuk tidak menzolimi baik orang lain maupun diri sendiri. Nah, kami ini semua manusia di dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupannya itu udah diatur berapa ribu tahun ya Ustadz? Yang ditulis 1.500 atau 5.000 tahun sebelum menciptakan dunia itu di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Allah menciptakan manusia dengan dengan fitrah kebaikan. Tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat plotting latihan menghilangkan kezaliman dan ini dan begitu banyak gitu ya. Itu kan tentu berdasarkan maha taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan manusia. Yang ingin saya tanyakan, fitrah kebaikan yang diberikan kepada manusia itu persennya ada nggak kadarnya? Sehingga kok perlu sekali dengan menggelora ya, itu kan selalu diulang-ulang terus ya. Kayaknya manusia itu adalah kumpulan orang-orang yang jahat gitu loh. Jadi bagaimana hubungannya ini Ustadz? Terima kasih. Baik, ya Bu Gomba. Ustadz, perso ya apa yang aku tanya? Ya, insya Allah ditangkap. Makasih Ustadz. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sabdanya, sesungguhnya menuju surga itu mudah, kecuali bagi orang yang tidak mau. Ya, kecuali bagi orang yang tidak mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jalan ke surga itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu mengendaki kemudahan bagimu, tidak mengendaki kesulitan bagimu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan fitrah manusia itu, dominasinya berbuat baik. Dominasi fitrah manusia itu berbuat baik. Kita lihat saja contoh hewan saja yang tidak diuji sama Allah. Ya, hewan itu. Kucing itu kalau punya anak, dia begitu sensitif terhadap anaknya itu. Dia pelihara itu anaknya.
dia kasihi anaknya itu. Kalau ada orang yang bukan orang, kucing lain yang datang mau mengganggu, maka dia akan bukan menggonggong, mengeong itu Iya. untuk melindungi anaknya. Padahal kucing ini nggak ada beban untuk berbuat baik atau tidak berbuat jahat. Ya, itu fitrahnya. Jadi fitrah manusia itu sangat berkesesuaian untuk berbuat kebaikan. Ya, sangat berkesesuaian untuk berbuat baik. Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah atau menyampaikan kepada Allah, dialognya kepada Allah. Angan-angan Nabi Musa, seandainya tidak ada iblis atau setan, manusia ini udah semuanya masuk surga. Kenapa? Karena potensi fitrahnya itu lebih dominan untuk berbuat baik. Tapi memang sengaja Allah buat ujian untuk menyaring mana yang memang memenuhi fitrahnya atau mana yang dia melawan fitrahnya sendiri. Nah, diujilah dengan iblis dan anak buahnya setan-setan itu. Nah, ujiannya paling tidak, kata Ibnu Qayyim, ada 3 yang harus kita berhati-hati dalam gangguan iblis ini. Yaitu dia tahu ada potensi di manusia ini, yaitu kesombongan, ketamakan, dan kedengkian. Kesombongan, ketamakan, dan kedengkian. Ya, kesombongan itu yang Allah jelaskan. Iblis memiliki sifat kesombongan. Sampai dia tidak mau tunduk kepada Adam. Padahal yang menyuruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudlah kepada Adam. Hormati Adam. Iblis menolak. Ana ghairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Bagaimana saya harus tunduk pada Adam? Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah, di sini iblis bias, ya. Hanya karena kesombongannya dia bias menilai seolah-olah api itu lebih mulia dari tanah. Padahal tidak ada kejelasan api lebih mulia dari tanah. Bahkan api bisa dipadamkan oleh tanah. Tidak ada. Jadi anggapan karena kesombongan saja. Kalau orang yang sombong selalu menilai ada sesuatu yang beda. Nah, itu iblis. Kemudian yang kedua, ketamakan. Adam dan istrinya Hawa ada ketamakan. Diberikan surga semuanya, suruh makan dan minum. Silahkan kamu menikmati surga ini. Yang dilarang cuma satu sebagai ujian saat itu. Jangan makan buah huldi ini. Ya, jangan makan buah huldi ini. Nah, buah itu sebenarnya tidak ada namanya. Hanya iblis yang memberi nama buah huldi. Jadi buah huldi itu dari iblis yang diberikan nama oleh iblis kepada Adam. Ini namanya buah huldi. Apa buah huldi? Buah huldi ini buah yang kalau kamu makan, kamu nggak mati-mati. Namanya buah abadi. Nah, itu bujukan iblis. Adam dan Hawa pun terkecoh karena ketamakan. Sudah banyak yang lain, hanya dilarang satu, kok yang satu ini mau dia makan juga. Ini sifat ketamakan manusia. Yang kemudian diambil oleh iblis untuk mengganggu manusia. Menjauhkan dari sifat dominan fitrah baiknya itu. Kemudian yang ketiga, kedengkian yang dikisahkan dengan Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil, anak-anak Adam itu. Yang karena dengki sampai dia membunuh saudaranya sendiri. Nah, ini jadi kalau tadi pertanyaannya Bu Gomba, apakah manusia ini memang potensinya baik? Jawabannya iya. Kalau dia benar-benar merenung secara fitrah, dia akan mudah melakukan kebaikan itu. Sebagaimana di bulan Ramadan itu kan kita sudah diasah. Bulan Ramadan itu pengasahan dari gangguan-gangguan pengotor-pengotor fitrah. Itu bulan Ramadan. Membersihkan dari kotoran-kotoran fitrah itu. Sehingga di akhir Ramadan kalau dia selesai Ramadan dengan baik, fitrahnya itu kembali murni. Ya, makanya lebih mudah dia berbuat kebaikan. Itulah makanya Aidul Fitri. Ya, di antara makna walaupun makna fitri adalah berbuka ya awalnya, tapi ada makna lain yaitu kembali kepada fitrahnya. Begitu Bu Gomba. Kalau belum ada yang perlu ditambahkan boleh di. Jadi kemahatauan, maha mengetahui Allah itu
menyiapkan bertahun-tahun ya untuk latihan-latihan itu. Karena Allah tahu persis, biarpun kamu saya udah kasih fitrah dominan ya Ustadz. Jadi mungkin nggak 100% tapi dominan ya Ustadz. Iya, iya. Pasti kamu ada terganggunya. Oh, itulah sebabnya. Nah, makanya kemudian disiapkan atau dibuat oleh Allah kepada kita ini satu amalan-amalan yang sebenarnya seperti latihan untuk mengasah itu. Nah, di bulan Rajab itu dilatih kita jangan berbuat zalim. Kenapa? Karena ini pintu mendapatkan ridho Allah. Pintu yang besar mendapatkan ridho Allah. Banyak orang, bagaimana Nabi menyampaikan, bukan termasuk golonganku. Orang yang dia sibuk ibadah, tapi mengabaikan tetangganya, berbuat zalim pada tetangganya. Bukan golonganku. Artinya kezaliman pada sesama, termasuk tetangga itu menjadi pintu masuk. Kalau itu nggak dapat, dia nggak dapat ridho. Ya. Dan sudah pernah kita bahas bagaimana Allah itu memberlakukan hamba sesuai dengan perlakuan hamba itu terhadap sesamanya. Kalau dia mengasihi sesamanya, Allah ngasihi dia. Kalau dia mempermudah sesamanya, Allah mempermudah dia. Ya, kalau orang itu baik pada sesamanya, Allah akan baik juga sama dia. Nah, itu pintu masuk untuk mendapatkan kebaikan Allah. Allah sampaikan ini bulan Rajab. Kamu pintu masuk untuk Ramadan. Makanya doa tadi Nabi, ya Allah berkahilah saya di bulan Rajab. Kemudian nanti di bulan Sya'ban berkahilah saya. Sampai saya meraih keberkahan yang seutuhnya nanti di bulan Ramadan. Iya. Nah, di bulan Rajab adalah terkait dengan hubungan sesama. Di bulan Sya'ban, Nabi menginisiasi dengan puasa-puasa sunnah yang memperbanyak puasa sunnah. Yang disebutkan dalam hadis, tidak ada bulan yang lebih banyak puasa sunnah Nabi kecuali bulan Sya'ban. Ya, di luar bulan Ramadan yang wajib. Nah, jadi setelah hablum minan nas di bulan Rajab, kita perbaiki hablum minallah di bulan Sya'ban. Baru kemudian kita gabungkan keduanya di bulan Ramadan. Maka kita akan kembali kepada fitrah sebagai manusia yang beruntung. Amin, amin, amin. Begitu kira-kira tahapan penjelasannya. Ya. Oleh sebab itu di Quran itu sangat banyak bilang, nanti kamu merugi, nanti kamu merugi. Jadi terus diingatkan bahwa ya itu tadi ruginya udah dikasih tahu dengan latihan, dengan petunjuk, dengan semua. Jadi memang rugi itulah yang akan diraih apabila kita tidak mengikutinya ya Ustaz. Iya, iya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang beruntung semuanya. Amin. Terima Baik, kasih Bu Retno. Terima kasih Mbak Silakan Lili. Pak Buana. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua Pak Ustadz. Amin, 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 ya rabbal alamin. Pak Ustadz, tentang zalim. Kalau yang saya tahu pada dasarnya Allah melarang kita untuk mendoakan keburukan bagi orang lain ya. Jadi dilarang. Tapi khusus terhadap orang-orang yang zalim, Allah memperbolehkannya. Nah, ini hikmah apa yang ada ini Pak Ustadz? Kenapa Allah memperbolehkan kita mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita? Sementara di satu sisi kan di awalnya Allah melarang kita gitu ya. Bukan melarang. Iya, melarang kita untuk mendoakan kebaikan. Untuk keburukan. Sementara untuk yang zalim diperbolehkan. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Hikmah yang pertama adalah mempertakuti kita untuk berbuat zalim. Nabi SAW pernah bersabda, takutlah dari kalian berbuat zalim pada seorang, karena doa orang yang dizalimi itu dikabulkan Allah. Jadi kalau kita berbuat zalim pada orang, orang itu berdoa, maka dikabulkan Allah. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, walau yang kau zalimi orang kafir. Ya, walau yang kau zalimi orang kafir, doa orang kafir itu diterima oleh Allah. Khusus untuk saat dizalimi dan untuk membalas kezaliman itu. Makanya hati-hatilah, ini hikmahnya. Agar kita berhati-hati, kita sadar bahwa orang yang kita zalimi, itu doanya dikabulkan loh.
gitu. Jadi kita akan berhati-hati, takut akan terkabulnya doa itu. Nah, inilah ketika ini hikmah tidak disadari, tidak diamalkan atau diyakini, sehingga orang begitu mudah berbuat kezaliman, bahkan berbuat kezaliman dengan orang banyak, ya. Ya memang Allah kadang mengistidrot seseorang, ya, melakukan kezaliman terhadap bangsa misalnya, ya, terhadap bangsa. Tapi dia kok aman-aman saja, ya. Ya dia hanya jadi istidrot saja oleh Allah sementara. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau kezaliman itu dilakukan terhadap orang banyak, pasti dia akan bangkrut sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Jadi hikmahnya kenapa kita boleh disebutkan dalam surat An-Nisa 148 boleh membalas ya dengan doa diantaranya orang yang menzalimi itu mempertakuti agar kita tidak semena-mena berbuat zalim. Itu hikmahnya insyaallah. Begitu Pak Buana. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz satu lagi terkait zalim sendiri. Ada kalanya mungkin orang bisa bilang, oh Anda zalim. Sementara yang dituduhkan berbuat zalim itu merasa tidak, karena dia berbuat sesuai aturan. Misalnya lah, mungkin dalam kondisi sekarang pandemi, dalam upah kan ada beberapa perusahaan atau beberapa organisasi yang mengurangi gitu ya, dengan alasan-alasan yang memang sangat kuat. Tapi bagi sebagian orang merasa wah saya terzalimi. Sementara bagi bagi orang yang mengambil keputusan, itu juga dia melihat secara helikopter view-nya bahwa jika dilakukan seperti normal dengan kondisi yang pandemi ini dampak mudaratnya lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya, sehingga dengan penuh pertimbangan diputuskan A lagi. Sementara orang yang merasakan dampak dari A tadi merasa wah ini orang menzalimi saya. Nah itu jadi untuk definisi zalim, menzalimi atau terzalimi sebetulnya bukan definisi pribadi ya Pak Ustadz ya, tapi definisi secara universal hukum ya. Iya, secara hukum Ya. yang ini ya, secara yang hakiki, kebenarannya hakiki ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Ya, jadi ada hal-hal yang qot'i, ada hal-hal yang zonni ya. Ada hal-hal yang qot'i, artinya jelas itu, nggak ada interpretasi ya tentang bentuk kezaliman. Ada yang sifatnya zonni, ya tadi terkait yang diceritakan Pak Buana adalah hal-hal yang berkaitan dengan zonni ya. Misalnya hal-hal yang qot'i, membunuh orang tanpa kesalahan orang itu, maka itu kezaliman yang qot'i. Ya, makanya Allah mengancam dengan dosa neraka kekal di dalamnya. Orang yang membunuh manusia tanpa kesalahan. Nah ini karena qot'i jelas, itu nggak ada interpretasi lagi. Kecuali zonninya adalah berkaitan dengan ketidaksengajaan, artinya dia sedang mau membunuh, berburu, ya ada kijang begitu di hutan, kemudian dia udah intip kijang itu, meletuslah senapan yang diarahkan ke kijang, tapi pas itu kijangnya lari, seret, di belakang kijang ada orang. Nah itu lain lagi, ya itu lain lagi, niatnya Allah maafkan. Ya. Nah jadi kemudian ada yang zonni, ya berkitar dengan kehidupan kezaliman keseharian itu umumnya adalah zonni, maka dia harus dirujuk dengan hal-hal yang hakiki tadi ya. Kadang yang hakiki ini tetap tidak terjelaskan gitu ya, tidak terjelaskan oleh karena masing-masing orang harus berhati-hati. Kadang boleh jadi itu tidak benar-benar sah gitu apa yang dia anggap kezaliman misalnya. Nah ini harus berhati-hati kitanya. Begitu Pak Buana. Pak Ustadz boleh nyambung sedikit Pak Ustadz? Ya boleh silakan. Yang zoni cuma saya ininya saat Pak Ustadz bilang kita melakukan kezaliman yang tidak ada
yang tadi bisa ada interpretasi ya, tapi yang tidak yang sudah hakiki tadi yang zoni. Nah, saya teringat pada ini kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Saat Ya. Nabi Khidir membunuh seorang membunuh seorang Anak. pemuda atau juga merusak perahu gitu ya. Nah, itu kan kalau bagi yang tidak tahu, bahkan Nabi Musa pun menganggap bahwa Nabi Khidir berlaku zolim terhadap orang tuanya atau terhadap si nelayan. Sementara Nabi Khidir tahu di balik itu, makna di balik itu gitu Pak Ustadz ya. Jadi itu bisa dikatakan Nabi Khidir tidak melakukan kezaliman ya Pak Ustadz ya. Walaupun mungkin orang melihatnya Nabi Khidir zalim di sini seperti halnya. Begitu Pak Ustadz. Ya, hanya saja kisah Nabi Musa dan Khidir itu kan didahului dengan min ladunna ilma. Nabi Khidir berucap min ladunna ilma. Aku punya ilmu yang khusus dari Allah, yakni wahyu maksud tafsirnya, ya tentang apa yang bakal terjadi. Karena ilmu itulah aku melakukan tindakan-tindakan yang kamu bakal tidak sabar karena menyelisihi hal yang umum. Jadi dalam konteks ini ada kekhususan, ada taksis karena Nabi Khidir memiliki ilmu yang menjangkau masa depan. Dan itu khusus min ladunna ilma dari Allah Subhanahu wa taala atau ilmu laduni ya dalam bahasa kita. Nah, yang kita tidak punya ilmu itu ya. Nah, dalam keseharian boleh ada ilmu yang menjangkau ke depan ya, menjangkau ke depan walaupun tidak dengan ilmu laduni tapi ilmu eksak saja. Ya, dengan ilmu eksak kan kadang kita bisa melihat apa kehidupan ke depan. Ya, kehidupan ke depan dan dari pertimbangan ke depan itulah kita membuat keputusan saat ini. Membuat keputusan saat ini dengan pertimbangan apa yang bakal terjadi ke depan, tapi yang di depan itu sudah eksak. Ya. Bisa seperti misalnya contoh kasus seorang ibu. Ketika di depan rumah si ibu tadi ada orang jualan es krim. Kemudian anaknya dengar tuh es krim, anaknya nangis, mau beli es krim, ibunya tetap bertahan, nggak usah beli es krim, mau beli wah adik suka macam-macam dia nangis si adik ini, tapi mamanya tetap bersikeras enggak. Kemudian mungkin ada bapaknya di situ, kenapa sih mah nggak dibeliin es krim? Enggak, karena mamanya sudah tahu kalau si anaknya ini minum es krim dingin cenderung batuk. Nah, itu ilmu eksak di benak ibunya yang sudah punya pengalaman terkait dengan anaknya. Maka dengan dia tidak memberikan es krim si anak yang sampai nangis itu, mungkin orang lain mengatakan ibu ini zalim banget sama si anak. Tapi keputusan si ibu insya Allah benar dalam hal ini karena dia punya pengalaman khusus, yaitulah yang dikatakan ilmu ke depan yang secara khusus dimiliki oleh Nabi Khidir berkaitan dengan yang rahasia gaibnya. Tapi kalau si ibu tadi kan hanya menjangkau dari pengalaman. Dia bisa memprediksi kalau ini minum lagi es krim, anak saya bakal batuk. Maka saya nggak boleh anak saya minum es krim. Tidak dipenuhi permintaan anak itu. Boleh jadi dikesankan ibu ini zalim, kok nggak berbuat baik pada anaknya. Tapi itulah sikap yang paling benar yang dihadapi oleh si ibu. Begitu Pak Buana. Iya Pak Ustadz, jazakallah, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada Bu Ustadz, Lili? maaf, masih ada Pak Ustadz. Oh silakan. Dari Bu Yuni, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bepergian dalam kondisi pandemi? Apakah jika kita sudah tahu kondisi di suatu negara berbahaya, tetapi kita tetap pergi traveling ke sana, meskipun ada sebagian tujuannya untuk beribadah? Baik, ya. Kalau pandeminya khusus, ya, pandemi khusus artinya ada daerah yang pandemi tinggi, sedangkan daerah lain tidak. Memang ada larangan, jangan engkau memasuki daerah pandemi. Dan yang di daerah pandemi jangan keluar ke daerah yang bukan pandemi. Jadi ada larangan khusus ini. Tapi kalau keseluruhannya, misalnya di tanah air kita sendiri, misalnya ya,
sudah pandemi ini menyeluruh. Kemudian orang dari Jakarta bepergian ke Jogja, orang Jogja masuk Jakarta, maka ini tidak terkenai larangan itu. Demikian juga pandemi kalau sudah mendunia juga tidak terkenai larangan itu. Ya, apalagi kemudian ada prokes-prokes untuk penjagaan kesehatan dipenuhi, insya Allah dengan persyaratan-persyaratan itu masih terjaga. Jadi larangan itu hanya pada daerah yang tadi ya, kehususan daerah yang di sini pandemi, di sana tidak. Begitu, Bu. Insya Allah dengan penjagaan kesehatan, kondisi-kondisi penjagaan itu insya Allah aman. Seperti halnya kita di Jakarta, dari Bogor, kita masih pakai masker, di kereta dan sebagainya, masih terjaga, masih dibolehkan. Baik, masih ada lagi? Silakan, Bu Endang ada mau tanya? Iya, terima kasih Mbak Lili. Silakan, Bu Endang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana ada kiat-kiatnya nggak supaya kita jadi orang baik, tidak pernah menzolimin orang, tidak punya sifat iri dengki dan lain-lainnya. Kadang-kadang kan ada rasa kesel gitu Pak Ustadz kalau kita dijahatin pengen bales, padahal pengennya ayo sabar gitu Pak Ustadz. Jadi ada kiat-kiatnya nggak Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal-hal kebaikan itu memang harus dilakukan berulang ya, berulang. Ada satu pendapat atau satu ucapan dari seorang ulama, sesuatu yang kamu ulang akan melahirkan kemudahan. Sesuatu yang kamu ulang akan melahirkan kemudahan. Jadi kiatnya adalah bertahan dengan pengulangan. Jadi kalau kita menyadari oh ini kesalahan, ya udah kita bersabar. Kemudian ketemu lagi, oh ingat yang lalu saya sudah bisa bersabar lagi. Jadi pengulangan sama juga ketika kita mau sholat tahajud misalnya. Pada awal memang berat tahajud. Tapi kalau sudah diulang-ulang, insya Allah menjadi ringan. Seperti halnya sholat fardu, karena kita mengulangnya, menjadi ringan untuk melakukannya. Puasa juga demikian. Ya. Puasa kalau berulang, insya Allah menjadi ringan. Jadi pengulangan akan memberikan kemudahan. Maka ya kita harus berlatih terus. Kenapa tadi juga dikaitkan tadi pertanyaan Bu Gomba. Kenapa misalnya bulan Rajab itu dilakukan setiap tahun? Karena memang Allah ingin mengulang lagi kamu berlatih. Karena selama sekian bulan kamu lepas, ya boleh jadi berat. Sekarang kamu konsentrasi. Jadi perlu konsentrasi khusus. Jadi mengingat khusus konsentrasi. Saya mau begini niatnya. Saya mau menahan marah. Saya mau begini. Nah kemudian diulang. Insya Allah Allah mudahkan menghadapi persoalan-persoalan atau amalan-amalan tersebut. Jadi kiatnya adalah kita niatkan untuk mengulang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Begitu Bu Enda. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dari Pak Arta, silakan Pak Arta. Pak Arta. Iya Ustadz, Assalamualaikum. Makasih Bu Lili. Kajian Ustadz nih materinya bagus sekali mengingatkan kita jadi harus hati-hati banget gitu ya, takut berbuat zalim karena kezaliman itu bisa menjadi bumerang di dunia maupun di akhirat. Jadi ya memang hati-hati. Saya ini banyak takutnya jadi introspeksi lagi, ngelihat ke belakang lagi. Ya alhamdulillah, terima kasih Ustadz dengan materinya. Itu satu. Kemudian kedua itu komen, belum bertanya. Kemudian kedua
komen yang lain, Ustadz. Jadi dengan Rajab sekarang ini luar biasa, Allah Ta'ala ajarkan atau menyiapkan menyiapkan seorang hamba atau mukmin ini atau muslim ini sebelum dalam 1 tahun itu 4 bulan secara khusus. Jadi Rajab itu membiasakan kita berbuat baik kepada horizontal, kepada manusia dan sekitarnya. Kemudian Sya'ban itu memberikan, mulai kita fokus kepada kegiatan amalan ibadah kita. Nah, kemudian Ramadan baru kita all out gitu, Ustaz ya. Iya. Kemudian setelah itu di bulan haji kita melaksanakan haji. Dan kemudian tidak lama lagi kita setelah itu melaksanakan Hari Raya Kurban. Masya Allah, pendidikannya luar biasa. Iya, kalau dikaitkan Jadi, betul, Bata. Iya, jadi luar biasa lah, Masya Allah, ajaran Islam ini memberikan pendidikan yang Masya Allah kepada kita ya. Itu komen kedua, Ustaz. Ketiga, boleh saya tambahkan sedikit sebelum pertanyaan untuk mengomentari komen. Okay, Ustaz. Iya, Tadi bulan Rajab adalah dalam kaitan mempersiapkan diri bulan Ramadan. Sedangkan bulan haram yang lain yang juga perintahnya sama, jangan berbuat zalim, itu mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 bulan berturutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Hikmahnya apa? Ini Allah sengaja buat 3 bulan itu. Jangan kamu berbuat zalim untuk memudahkan orang berangkat haji. Ya. Supaya aman haji itu. Tidak ada orang yang dizalimi. Ya, untuk amal, menjaga, Allah sampai menjaga. Ini karena tadi kalau Ramadan kan untuk ibadah kepada Allah. Ini haji juga ibadah kepada Allah. Nah, untuk ibadah kepada Allah, fasilitasi dia dengan kedamaian. Jangan ada kezaliman di antara sesama. Biarkan orang bisa menunaikan ibadahnya dengan tenang. Dan itulah yang Allah turunkan kenapa ada larangan berbuat zalim pada sesama di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa 3 bulan? Karena bulan Dzulqa'dah orang mulai berangkat haji. Kita tahu berangkat haji kalau sekarang mungkin karena dengan pesawat ya. Dengan pesawat mungkin cepat. Tapi tetap orang-orang yang dahulu itu berangkat di bulan Dzulqa'dah, mulai berangkat banyak di dalam perjalanan-perjalanan yang tempat-tempat jauh itu dalam bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan haji sudah berada di areal haji. Kemudian kepulangannya adalah bulan Muharram. Jadi antara kedatangan mulai berangkat sampai pulang ke negerinya itu dia harus dijaga aman. Itulah Allah turunkan perintah bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jangan sampai kalian menzalimi. Kalau ini semua aman, orang mudah berangkat haji. Itu hikmahnya Pak Arta di antara bulan haram yang 3 bulan lainnya selain bulan Rajab. Kalau bulan Rajab kekhususan untuk Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram untuk berkaitan dengan ibadah hablum minallah, yakni haji ke Baitullah. Ya, terima kasih Ustadz. Kalau Ustadz menjelaskan begitu, saya malah bertanya lagi gini Ustadz. Jadi perintah Allah Ta'ala itu sebagai satu periode pendidikan untuk menjelang haji Ustadz ya? Untuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hikmahnya itu. Salah satu hikmahnya, oke. Ya, Karena hikmahnya. Kan perintah Quran ini bukan kepada untuk apa periode haji, tapi dalam pengertian keseluruhan kehidupan kita sehari-hari kan? Iya, iya. Yang tidak haji juga tentu akan mendapatkan perintah ini dan mendapatkan juga manfaatnya kan? Iya, iya. Oke. Salah satu hikmahnya itu. Oke, salah satu hikmah. Baik. Oke, sekarang pertanyaan Ustadz. Pertanyaannya sederhana aja. Saya pernah baca hadis itu bahwa tolonglah saudara kamu dalam keadaan zolim maupun dizolimi. Kalau dalam keadaan dizolimi kita tolong itu oke ya, biasalah orang ada tiba-tiba dikeroyok kita bantu ya misalnya. Nah, tolong menolong saudara kita dalam keadaan
tolong saudara dalam keadaan zolim. Dalam keadaan zolim ini seperti apa ini Ustaz? Apa namanya? Realisasinya gitu Ustaz. Sementara soal nasihat dan segala macam ini kan juga tidak gampang Ustaz. Orang udah merasa tadi Pak Buana mengatakan dia tidak ada orang yang dinasihati Anda sedang melakukan kezoliman loh. Sementara yang bersangkutan tidak merasa melakukan kezoliman. Enggak lah. Saya itu kan kata Anda, menurut saya tidak. Ya, ini kan sementara kita ingin menolong dia gitu Ustaz. Nah, ini satu hal yang perlu dielaborate lagi. Kemudian kedua, pertanyaannya sederhana aja Ustadz. Saya kadang-kadang kesel juga kalau lagi ada semut gitu mengganggu makanan, tiba-tiba dikeroyok gitu Ustadz ya. Saya akhirnya apa itu nyamuk, apa itu semut atau binatang-binatang kecil yang mengganggu keluarga gitu kan. Kemudian dengan bismillah saya matiin aja gitu kan. Nah, ini apa itu juga kezoliman kepada binatang Ustadz. Sementara iya, begitu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Arta. Pertanyaan yang pertama itu benar-benar pertanyaan sahabat Nabi itu. Ketika Nabi menyampaikan, tolonglah saudaramu berbuat zalim dan yang dizalimi, sahabat bertanya lebih lanjut kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau menolong saudara yang dizalimi, saya sudah mengerti. Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Nah, Nabi langsung menjelaskan, menolong orang yang berbuat zalim adalah engkau nasihati dia agar dia terbebas dari perbuatan zalimnya. Itulah bentuk pertolonganmu kepada orang yang berbuat zalim. Jadi memberi nasihat, ya. Nah, itu jawaban langsung dari Nabi dalam hadis Imam Bukhari. Ya. Begitu Pak Arta untuk yang pertama, kan itu ya konteksnya ya. Artinya menolong orang yang berbuat zalim, ya menegurnya. Ya, jangan kamu gitu dah, jangan begitu. Jadi itu menolongnya. Karena ketika dia berbuat zalim kan dosa. Jadi dengan diingatkan, mudah-mudahan terhindar dari kezaliman itu. Masalahnya bersangkutan menghela Ustadz. Jadi enggak lah. Jadi akhirnya berdebat kita jadinya. Ya nggak apa-apa. Artinya karena kadang menolong itu bisa dengan tenaga, bisa menolong dengan harta, bisa menolong dengan ide, bisa menolong dengan mengorbankan perasaan. Karena kita kok saya maunya baik, mau menegur, mau nasihati, malah dia balik lagi ke saya misalnya. Itu perlu kesabaran memang. Nah, itulah di antara upaya kebaikan kita. Kadang kita berbuat baik bisa dengan ucapan, bisa dengan ide, bisa dengan kesabaran. Kita berbuat baik malah dapat ketidakbaikannya. Itu kan bentuk kesabaran. Begitu Pak Arta. Ya nggak apa-apa. Tawasau bil haq itu sebagai bagian kebaikan yang diperintahkan. Dan jangankan kita, Rasulullah SAW saja yang mendapatkan wahyu dengan jelas pun tetap mendapatkan halangan atau rintangan ketika dia menyampaikan kebenaran itu untuk menolong hamba-hamba Allah yang menyimpang dari kebenaran. Begitu Pak Arta. Masya Allah, halus banget ya kepribadian Muslim itu. Wow, Masya Allah. Halus banget Ustadz. Saya kayaknya langka banget itu sekarang, ya Allah. Mudah-mudahan kita dikaruniai semuanya kebaikan. Ya, kemudian Ustadz, yang kedua tadi Pak Arta. Ya, yang kedua bahwa memang hewan-hewan yang mengganggu manusia itu hak manusia untuk mengenyahkannya, menyisihkannya, ya, menghindarkan dari gangguan hewan itu. Baik itu semut, nyamuk, ya, ular, apa saja kecoa yang ada di dalam kehidupan kita. Itu enggak apa-apa, dihalalkan saja. Hanya yang dicegah adalah tidak mengganggunya
di saat mereka tidak mengganggu kita, dalam pengertian misalnya bukan di rumah ya, di jalanan gitu. Ya, di jalanan misalnya di taman gitu. Ada semut jalan, nggak usah iseng bunuh semut. Karena dia tidak mengganggu di rumah kita, tidak mengganggu makanan kita. Dia wilayah sendiri di tempat lain, di jalanan ada semut. Nah, ada satu kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu Abu Bakar sudah menjadi khalifah. Ya, sudah menjadi khalifah. Artinya menjadi penguasa. Dia sedang berbincang dengan beberapa orang di tengah di satu lingkungan padang pasir itu. Di dekat sana ada genangan air sedikit. Saat berbincang Abu Bakar Siddiq ini, tiba-tiba dia menghentikan pembincangannya, berdiam sejenak, dia melangkah beberapa langkah, kemudian dia mengambil ranting pohon dan dia mengayuhkan ranting pohon itu ke genangan air tadi. Diperhatikan oleh sahabat yang lain. Kemudian setelah itu balik lagi Abu Bakar melanjutkan percakapannya. Sebelum melanjutkan percakapannya, sahabat-sahabat yang ada di situ bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan tadi? Engkau memutus pembicaraan tiba-tiba, kemudian hanya engkau mengambil ranting kemudian ke genangan air tadi." Apa yang dikisahkan oleh Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar, "Saat aku berbincang tadi, mataku melihat genangan air tadi, ada seperti bergerak. Aku menyangka dia seekor semut. Seekor semut yang tenggelam di genangan air itu. Maka aku tadi mengambil ranting, menyelamatkan semut itu ke daratan dari genangan itu. Itulah yang aku lakukan." Nah, ini kemudian kenapa semut sampai diperhatikan seperti itu? Apakah engkau bisa menciptakan semut? Ya. Apakah engkau bisa menciptakan semut? Maka tentu dijawab, "Oh ya, itu Allah yang menciptakan." Siapa yang menghargai ciptaan Allah, Allah akan hargai dia. Nah, itu siapa yang menghargai ciptaan Allah, Allah akan menghargai dia. Makanya kita menghargai ciptaan Allah, biarkan apa yang terjadi yang tidak mengganggu kita. Allah hanya memberikan hak pada diri seorang, apabila ada yang mengganggu dari hewan-hewan yang mengganggu itu, silahkan dienyahkan, ya, dibunuh. Atau hanya saja Nabi melarang jangan membunuh hewan dengan membakar atau menyiram air panas. Ya, jadi itu yang dilarang. Nggak boleh membakar dan dengan air panas. Tapi dengan membunuh dan sebagainya dibolehkan kalau mengganggu, cicak, kecoa, ular, ya, cacing dan sebagainya, itu dipersilahkan ganggu di rumah kita, nyamuk dan sebagainya. Tapi kalau yang di luaran yang tidak ada gangguan darinya, hendaklah kita tidak berbuat iseng, karena sesungguhnya Allah menciptakan dengan sesuatu yang luar biasa. Keistimewaan. Siapa yang menghargai ciptaan Allah, Allah akan menghargainya. Begitu Pak Arta. Itu Masya Allah Ustadz, orang-orang di luar negeri itu dia sangat perhatian kepada yang kayak gini-gini Ustadz. Iya. Dia cintanya kepada flora, fauna itu luar biasa ya. Iya. Dan kita kaum muslimin di Indonesia yang sekian puluh persen ini yang dominan, tapi kita belum praktek. Padahal agama kita menjelaskan, menuntun kita bagaimana kita berhubungan dengan binatang. Masya Allah. Iya, insya Allah. Introspeksinya banyak banget ya Ustadz. Ampun deh saya. Itu saya nggak mau. Enggak, insya Allah semua udah beramal. Ya tinggal sedikit-sedikit kita lengkapi. Saya mau nanya lagi, tapi kayaknya ada yang di sini mau bertanya ke Ustadz tuh. Jadi saya akhiri aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Silakan makasih Tata. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya dari Mbak Sang Ayu. Ustadz izin bertanya, kalau merasa dizolimi, hal pertama yang kita lakukan agar tidak menyimpan dendam, apakah kita istighfar untuk diri sendiri dulu, kemudian doakan yang menzolimi agar mendapat hidayah, atau bagaimana Pak Ustadz? Ya,
Ya, betul. Jadi kita istighfar dalam rangka kita menahan diri ya dari emosi kita ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, karuniakan saya kesabaran, karuniakan saya kesabaran. Nah, itu baik-baik satu yang baik ya untuk kita melawan nafsu kita ya, nafsu kita. Kemudian kalau kita mendoakan berarti kita berbuat baik. Memang itu yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Imran ayat 135 dan surat An-Nur ayat 22 ya. An-Nur 22 dan Al-Imran 135. Nah, di sana ada perintah kalau kita sedang dizalimi, tahanlah marahnya. Pertama tahapannya, tahan marah. Kemudian maafkanlah. Kemudian yang ketiga, kalau engkau bisa, berbuat baiklah kepadanya. Kalau itu bisa 3 tahapan, sungguh Allah jamin keutamaan dan pahalanya. Jadi insya Allah benar Bu. Jadi kita beristighfar itu dalam konteks kita menahan diri. Begitu Bu Lili jawabannya. Saya Silakan Pak Atta. Saya ini 2 menit Ustaz. Pak. Mau pas jam 12 ya. Iya, saya dapatkan penjelasan dari ketua DKM di masjid saya, Ustadz. Ya. Bagaimana menyelesaikan persoalan di antara kita. Jadi soal suka nggak suka, zolim menzolimi segala macam. Cobalah kita berusaha keras katanya untuk mendoakan yang bersangkutan. Kita doakan yang bersangkutan secara ikhlas, secara khusus kepada yang bersangkutan agar dia berubah, agar dia bisa menerima nasihat. Kalau kita sudah bisa melakukannya dengan ikhlas katanya, insya Allah selesai persoalannya tuh. Gitu. Jadi soal zolim, kezoliman dan lain-lain sebagainya semacam itu, coba kita yang berinisiatif untuk kemudian mendoakannya secara khusus. Waduh, saya bilang berat amat itu ya. Benar nggak itu Ustaz? Iya tadi, karena ada tahapan kan ya, berbuat baik. Yang pertama menahan marah. Ya, wal kadiminal ghaid wal afina anin nas. Kemudian memaafkan. Artinya kita berlapang dada memaafkannya. Adalah saya nggak ada masalah. Kita pandang ini satu hanya perbedaan pendapat saja, tidak sampai ada kebencian dan sebagainya, lapang dada. Nah, ini tahapan yang kedua. Tahapan ketiga, berbuat baik padanya. Berbuat baik itu paling tidak ya minimum tadi mendoakan. Tapi ada berbuat baik yang lebih besar dari itu seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, yaitu memberi bingkisan kepada orang yang dia memfitnah Abu Bakar itu. Diberi kebaikan gitu. Jadi kalau doa itu kan satu hal yang masih minim ya, doa. Tapi bahkan Abu Bakar Siddiq memberi hadiah pada orang yang berbuat zalim itu. Yang masih minim aja berat Ustadz. Ya, makanya tadi dijelaskan tanggungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran itu, la yastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ahsan ya fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Sungguh orang yang bisa melakukan tahapan ini dengan baik, mereka adalah orang-orang yang ekstra sabar. Dan yang kedua adalah orang yang tahu keberuntungan. Subhanallah. Allah sebut orang yang tahu keberuntungan. Karena keberuntungannya Allah jamin itu. Dan orang yang tahu saja yang bisa melakukan tahapan ini. Begitu Pak Atta. Surat berapa Ustaz tuh? Al-Imran. Ayat 135. 3135. Iya. Fatir 43. Ya oke. Baik, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.
kita cukupkan. Semoga bulan Rajab ini kita diberkahi Allah dengan bisa menahan diri dari berbuat aniaya pada sesama untuk bekal kita meraih keberkahan besar bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. Allah panjangkan umur kita, Allah jaga kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.